Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proxy server. Apa itu proxy server, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya gimana, eh, akan saya bahas di pertemuan kali ini ya. Jadi saya udah menyiapkan sebuah PowerPoint singkat. Ini berisi materi tentang proxy server. Yang pertama, apa itu definisi dari proxy server? Bisa kalian baca di sini. Proxy server merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan saling berfungsi sebagai perantara. Jadi proxy server intinya sebagai perantara. Secara prinsip pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara yaitu proxy. Jadi intinya pihak satu itu biasanya klien atau pihak duanya adalah server ya. Nah, salah satu fungsi proxy adalah menyimpan cache. Kalau misal kalian pernah penyimpanan HP-nya penuh, mungkin kan ada ngomongin hapus cache apaan sih gitu. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, sebuah proxy dapat dianalogikan seperti kasus berikut. Ini ada sebuah analogi singkat tentang gimana sih proxy itu bekerja ya. Jadi contohnya adalah seorang siswa meminjam buku di perpustakaan. Terkadang siswa tidak diperbolehkan untuk langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang diinginkan di rak. Ya kalau misal kalian pernah ke perpustakaan ya, kalau nggak pernah ya dibayangin aja lah gitu. Nah, jadi terkadang siswa tidak diperbolehkan untuk langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang diinginkan di rak buku. Namun siswa meminta buku tersebut kepada petugas. Jadi petugasnya di sini adalah perantara ya. Nanti yang kalian anggap perantara di sini adalah si proxy server gitu. Nah, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau kalian mau mengakses apaan, nanti kan ngasih tahu ke petugasnya. Jadi kalau misal kalian mau mengakses YouTube atau Facebook ketika diblokir, kalian minta tolong proxy server sebagai perantara, nanti kalian bakal diambilin datanya gitu. Kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambil bukunya, ya si perantara ya yang ngambilin data. Dalam kasus tersebut, petugas perpustakaan eh, telah bertindak sebagai perantara atau si proxy. Nah, itu tadi yang sudah saya jelasin. Petugas tersebut juga dapat memastikan dan menjaga buku, misalnya agar siswa hanya boleh meminjam buku untuk siswa, guru boleh meminjam semua buku, atau masyarakat umum hanya meminjam buku tertentu dan sebagainya. Ini nanti kalau misal kalian lebih jauh belajar tentang proxy server, biasanya ada beberapa aturan yang dikasih, entah itu firewall dan lain sebagainya di proxy server tersebut gitu. Intinya mirip seperti analogi yang terakhir ini. Tapi pembahasan kali ini mungkin nggak akan sampai di situ, jadi sekedar hanya nanti di video selanjutnya bisa mengkonfigurasi secara simpel aja sih gitu di Microtik. Nah ini ilustrasi dari proxy server ya. Macam-macam sih sebenarnya proxy server itu bisa ditempatin di mana aja, buat apa aja. Sebenarnya nggak harus seperti ini gitu, tergantung sama si admin jaringannya. Nah, terus di sini ini ada internal user ya. Jadi yang sebelah kiri ini mulai dari sini saya kasih lingkaran ya. Mulai dari sini ini sebenarnya jaringan LAN gitu. Mulai jaringan internetnya adalah mungkin di firewall ini. Kalau misal ini dikasih NAT di bagian firewall ini. Kalau misal ada NAT-nya ya, ada NAT. Kalau ada ya di firewall ini gitu. Nah, proxy ini ditaruh di belakangnya. Kebetulan ditaruh di belakangnya. Kadang ada proxy server yang dia itu proxy server yang disediakan di jaringan publik atau jaringan internet gitu. Jadi si si internal user di sini itu minta tolong sama si proxy buat bukain web servernya punya Facebook misal. Jadi si proxy diminta sebagai perantara. Jadi tahunya si web server di sini misal si Google atau si Facebook atau si apa aja lah YouTube itu nanti tahunya ya yang meminta si proxy gitu.
Mirip seperti itu konsepnya. Saya harap kalian paham ya. Kalau misal nggak paham, diulangin lagi aja videonya. Saya lanjutin. Kemudian di sini ada prinsip dan cara kerja proxy server. Eh, Proxy server mempunyai prinsip kerja yang sederhana, yaitu saat pengguna menggunakan layanan suatu proxy lalu meminta file atau data yang terdapat di server publik, maka proxy akan meneruskannya ke internet seolah-olah proxy tersebut yang memintanya. Iya, tadi saya udah jelasin itu ya. Kemudian saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh pengguna, proxy akan memberikan respon kepada pengguna seolah-olah dia adalah proxy server. Ya, kalau misal kalian yang bawah bingung, nggak usah terlalu dipikir pusing ya, yang bagian mulai dari sini nih tadi ke bawah. Yang jelas kalian udah paham aja yang prinsip utamanya. Kemudian si proxy server sendiri di sini, proxy server itu mempunyai beberapa fungsi ya. Fungsi utamanya biasanya yang pertama adalah connection sharing ya. Ini yang paling sering dipakai sih. Fungsi connection sharing merupakan teknis dari sebuah proxy server yang menempatkan sebuah proxy server menjadi sebuah gateway, di mana dapat membatasi antara penggunaan jaringan lokal dan jaringan luar. Tapi sebenarnya eh, nggak harus seperti ini gitu, nggak harus fungsinya seperti ini, nggak. Kadang ada orang itu pakai proxy server yang udah ada di internet ya, sebagai gateway untuk terhubung ke suatu server. Apa ya contohnya? Hide Me kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada proxy server di internet Hide Me. Contohnya yang sering buka situs web yang terblokir, selain pakai VPN bisa pakai proxy server. Ini fungsinya. Tapi ya ya pokoknya resiko kalian sendiri yang tanggung ya. Gitu. Intinya itu. Jadi kalian connect ke internet nggak pakai apa namanya, hampir mirip konsepnya sama VPN, tapi eh, nanti silakan cari perbedaannya aja. Kemudian yang selanjutnya ada filtering ya, ada filtering. Jadi di sini filtering itu maksudnya proxy server bekerja pada layar aplikasi sehingga dapat berfungsi sebagai paket filtering firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari gangguan atau serangan dari jaringan luar. Ya biasanya proxy server juga dipakai buat filtering konten atau filtering apapun ya. Maksudnya paket-paket yang nggak boleh masuk itu apa aja gitu. Jadi ya tergantung sama si admin nanti yang dibolehin masuk atau enggak. Jadi ini biasanya bisa sih dijadikan satu paket sama firewall. Kemudian yang selanjutnya adalah cache. Apa itu cache ya? Caching di sini. Kalau misal kalian buka aplikasi yang ada di HP Android kalian ya, kalian kan mungkin pernah ya hapus cache atau web data dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kalian pernah atau enggak gitu. Cuman yang pernah pasti kan bingung apa sih itu cache gitu. Jadi cache di sini merupakan proses penyimpanan objek dan data yang sudah pernah diminta oleh user ketika melakukan browsing dan melakukan koneksi internet pada aplikasi-aplikasi internet, kemudian disimpan di dalam ruang disk yang disediakan atau cache ya. Kalau misal itu di HP kalian, ketika kalian itu apa namanya, buka suatu aplikasi, aplikasi itu kan biasanya ketika pertama kali dibuka pasti akan lama gitu. Beda kalau kalian udah sering buka aplikasi tersebut, pastinya lebih cepat. Entah itu game, entah itu WhatsApp dan lain sebagainya. Kenapa? Alasannya apa? Karena di aplikasi tersebut itu terdapat cache atau istilahnya tempat penyimpanan buat apa ya, file-file dari aplikasi tersebut gitu. Kalau misal itu kan fungsinya di HP kalian kan sebagai cache untuk menyimpan. Itu kan kalau di HP kalian cache-nya kan berfungsi hanya untuk menyimpan file-file dari aplikasi. Tapi kadang juga
Kalau ini yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan internet, maka ya yang di sini yang disimpan adalah file-file yang ada dari internet gitu. Kemudian di sini ada slide selanjutnya yaitu manfaat proxy server. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa harus pakai proxy server? Dulu banget ya. Sebenarnya dulu banget itu hampir semua koneksi HP itu pakai proxy dulu. Jadi kalian mungkin nggak pernah ngerasain ya yang namanya wajib pakai proxy dulu itu proxy server karena dulu masih pakai koneksi GPRS SG yang harus daftarin dulu ke apa namanya ke provider. Tapi kalau sekarang kalian cukup isi APN aja udah selesai gitu. APN internet selesai buat internetan lewat HP. Nah, di sini kenapa harus belajar atau kenapa harus pakai proxy server? Salah satu fungsi utamanya adalah meningkatkan kinerja jaringan. Kemudian digunakan sebagai filter terhadap permintaan data dari suatu situs. Ketiga, keamanan jaringan yang lebih baik dan juga terjaga. 4. Melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu. 5. Meningkatkan kinerja dari jaringan internet. Selanjutnya adalah dapat mengurangi penggunaan bandwidth dari koneksi internet user. Nomor 6, ini yang mungkin kelihatannya sih nyaman ya. Dapat mengurangi penggunaan bandwidth dari koneksi internet user. Sayangnya meskipun ini punya manfaat, nanti tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau misal kalian belajar proxy server, ini manfaatnya gitu. Jadi kapan kalian harus pakai proxy server ya lihat-lihat dulu kalian butuh apa enggak. Jadi lihat dari manfaatnya. Oke, kelebihan proxy server apa sih gitu? Keamanan jaringan lebih terjaga. Ya, lebih terjaga. Masalahnya apa? Kalian ketika connect ke internet, nanti si internet itu nggak akan tahu bahwa kalian yang minta datanya, tapi yang minta data adalah si perantara tadi gitu, si petugas yang ada di perpustakaan. Oke, selanjutnya pengaksesan kembali terhadap situs yang telah diakses sebelumnya menjadi lebih cepat karena pengaksesan tidak perlu ke jaringan luar internet melainkan pada direktori cache proxy. Sama seperti saya tadi udah jelasin bahwa ketika kalian itu pertama kali buka aplikasi di HP kalian pasti lemot kan. Kemudian kalau udah dibuka satu kali pasti lebih cepat karena dia itu menyimpan objek-objeknya ke directory cache. Nah, bedanya kalau di sini dia itu menyimpan datanya adalah data-data yang ada di internet. Cache proxy server itu gitu. Terdapat fasilitas filtering, baik filtering pengguna, konten, dan waktu akses. Ya kadang itu bisa di filter. Saya nggak mau JavaScript-nya, misal kontennya apa gitu. Saya nggak mau JavaScript-nya nyala dan lain sebagainya misal. Tapi nggak ke situ juga sih. Tergantung sama admin jaringannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan proxy server. Kekurangan proxy server apa ya? Di sini pengaksesan terhadap situs yang belum pernah dibuka sebelumnya menjadi lebih lambat. Padahal logikanya kan gini, meskipun kalau di logika ya, kalau misal kalian itu eh, di perpus tadi sebagai siswa mau minjem buku, kalau tinggal kalian ambil kan cepet ya. Tapi kalau lewat petugas, kalau petugasnya lambat ngambilin bukunya, lambat nggak sih pengambilan buku tadi? Sama konsepnya sama seperti itu. Jadi kalau eh, pertama kali di sini dia kan pengaksesan terhadap situs yang belum pernah dibuka sebelumnya menjadi lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu kepada proxy. Setelah itu baru proxy yang akan melanjutkan permintaan dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Nah, selanjutnya bila proxy server terlambat melakukan pembaruan case, maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan permintaan konten tersebut. Ini juga jadi masalah gitu.
Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis proxy server. Ini kalau nggak salah slide terakhir ya. Jenis-jenisnya ada transparan proxy server, anonymous proxy, distorting proxy, kemudian high anonymity proxy, yang terakhir adalah reverse proxy. Mungkin yang harus digaris bawah adalah ini transparan, berarti proxy tersebut ya nanti kelihatan semua. Kalian hanya memfungsikan proxy tersebut itu sebagai connection sharing aja gitu, cuman sebagai buat lewat jaringan aja gitu, sebagai gateway ke internet, lebih seperti itu transparan proxy. Kemudian anonymous proxy di sini itu menyembunyikan beberapa identitas klien, misalnya si klien pakai browser Google Chrome, atau si klien pakai Mozilla Firefox, atau si klien pakai UC Web. Nanti itu bakal disembunyikan. Misal kalian browsing Facebook atau YouTube nggak akan tahu kalian tadi pakai browsernya apaan gitu, nggak tahu fungsinya apa. Kalau misal kalian kenal hacker ya, biasanya mereka itu dari browser-browser kalian, IP kalian yang ada di sini, kalau nggak disembunyikan, mereka bakalan tahu gitu. Dan nanti lebih mudah ngehacknya gitu. Kemudian distorting proxy ini mirip dengan anonymous. Bedanya adalah ini ya, proxy distorsi ini tidak menyediakan alamat IP proxy, melainkan merekayasa IP pengguna, sedangkan alamat asli proxy tersedia di HTTP header. Ini itu gimana ya? Seakan ngubah alamat IP si klien sih jadi alamat IP yang lain gitu. Kemudian ada high anonymity proxy. Saya nggak tahu ya cara kerjanya yang nomor 3. Kemudian yang 4 ini proxy jenis ini yang lebih tinggi lagi. Ini nge-hide IP dari si proxy server. Kalau pakai distorting kan masih kelihatan ya IP dari proxy servernya berapa. Jadi orang itu tahu, oh kalian ternyata pakai proxy server ya gitu. Itu si internetnya tahu yang ada di internet. Kalian pakai proxy server kalau masih pakai yang 3. Kalau pakai 4 yang ada di internet nggak bakal tahu kalau kalian pakai IP sekian gitu, proxy server sekian di sini gitu, pakai apaan, nggak akan tahu. Kemudian yang terakhir reverse proxy. Jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data atau informasi sensitif, dan ketika caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka trafik jaringan akan menurun. Saya kurang paham untuk yang nomor 5 ini, jadi silakan kalian browsing kalau yang pengen tahu lebih detail tentang reverse proxy gitu. Ya itu adalah materi tentang proxy server ya. Kalau misal kalian nggak paham sama materi yang udah saya jelasin, silahkan kalian cari materi sendiri, atau kalian bisa tanya ke saya ya, komen atau tanya lewat WhatsApp, terserah. Yang jelas, tolong kalau misal kalian nggak paham dengan materi ini, jangan langsung selesai gitu aja, tapi bisa diulangin lagi, atau kalian bisa cari materi baru yang membahas tentang proxy server ini gitu. Kalau kalian hanya mengandalkan satu sumber buat belajar itu susah gitu. Kalau misal kalian nggak paham ya, kalian ya udah selesai di situ. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Misal ada yang mau ditanyakan, ingat ya, komen atau tanya ke WhatsApp saya gitu. Tanyakan, kalian nggak perlu jawab, yang perlu jawab adalah saya gitu. Jadi tanya itu bebas. Itu untuk pertemuan kali ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum.